Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada persekutuan doa masa Paskah di hari yang ketiga. Tentu kita terus mengungkapkan rasa syukur bakti kita kepada Bapa oleh karena berkat dan pemeliharaannya. Oleh karena itu bersama-sama kita masuk saat teduh. Kita mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 178. Bait yang pertama dan bait yang kedua, karena kasih-Nya padaku Yesus datang ke dunia. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam rangka menghayati tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati kita di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena cinta kasih, kemurahan, dan berkat-Mu yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami, kehidupan keluarga kami masing-masing, meskipun kami tidak bisa berjumpa, bersekutu di dalam sebuah komunitas gereja, tetapi kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah persekutuan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan dan Tuhan pakai saat ini, Engkau berkenan memberkati pula. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Kartasura dimanapun penjenengan berada. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa masa Paskah hari yang ketiga dengan sebuah perenungan Ibu inilah anakmu. Apa yang terbayang saat mendengar atau menyanyikan lagu di doa ibuku? Kidung Pasamuan Jawi 381, kidung terbaru di gereja kita, menulis syair dengan khas bahasa Jawa. Nalikane cilianku, kepati senengku. Kita akan dengarkan bersama-sama kidung Pasamuan Jawi 381 bait yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, doa ibu ada di sepanjang kehidupan putra dan putrinya. Hati seorang ibu penuh dengan cinta kasih dan kelemah lembutan. Walaupun ada beberapa pernyataan yang kadang-kadang mengkritisi tentang sikap si ibu, yang tidak begitu kelihatan secara kasat mata tentang tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang ibu. Kadang sosok ibu menjadi sebuah percakapan yang kadang-kadang membuat kurang nyaman untuk didengar. Ibu iku gaweane rak yo mung ning omah. Asah-asah bar kuwi umbah-umbah. Nek wis kesel banjur mlumah. Pernyataan seperti itu tidaklah pas. Karena seorang ibu hatinya menyatu dengan anak-anaknya dengan cinta kasih dan penuh kelembutan. Seorang anak bercerita atau seorang anak sharing tentang kemauan dan keinginannya, mencurahkan isi hatinya, seringkali yang terjadi disampaikan kepada seorang ibu. Jarang sekali disampaikan kepada seorang ayah. Sehingga wajar ketika kemudian sang ayah ini pulang dari bekerja, sang ibu mengatakan, "Loh, anakmu mau cerita mbiyaku, karepe ngene karo bapak ora wani cerita, wanine karo aku." Demikian pula ikatan psikologisnya ketika seorang anak ini menderita sakit, ibu ini lebih peka. Tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar mendengar, bahkan turut berempati untuk merasakan apa yang saat itu dirasakan oleh anaknya. Nduk, nek iso aku melu nyangga utawa nek iso sing lara ibu wae, ora sliramu. Kalau bisa biarlah ibu saja yang menderita sakit.
Ini karena ada ikatan emosional antara ibu dengan anak. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibu ini akan mendengarkan dan melakukan apapun terhadap keluh kesah dan pergumulan yang dilakukan atau yang dirasakan oleh anak-anaknya. Nah, batin yang seperti itu juga ada di dalam diri Maria. Ketika Maria melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok Yesus yang dianiaya, yang disiksa, yang kemudian disalibkan, tentu juga hati dan pikirannya hancur. Kenapa tidak aku yang justru menanggung itu, dan kenapa yang menanggung harus Tuhan Yesus? Sementara sang ibu memang berjerih lelah, mengandung selama 9 bulan 10 hari. Saat ini membayangkan bagaimana anaknya itu menderita. Dan rupanya penderitaan itu pun, perasaan itu pun dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, ada 7 ucapan di kayu salib. Salah satunya, Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang anak yang secara emosional terikat dengan perasaan ibunya. Di samping itu di ayat berikutnya yang kita cermati dan kita baca bersama-sama, ternyata Tuhan Yesus juga mengatakan kepada para murid saat itu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa murid dan perempuan lain yang bersama-sama dengan Maria. Yesus paham benar perasaan ibunya. Dari salib, sekali lagi ia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu dia berkata kepada para murid, "Inilah ibumu." 2 kalimat itu hendak menunjukkan bahwa Yesus amat mengasihi ibunya dalam kasih, dan ia ingin mewujudkan persekutuan itu sampai tak terpisahkan. Inilah anakmu. Perkataan Yesus yang ingin menegaskan kepada dunia bahwa setiap orang mesti mengingat sosok yang telah mengandung, merawat, menumbuhkan, mendampingi, mengantar sampai kedewasaannya. Dialah ibu yang mesti harus dihormati. Dialah ibu yang mesti harus dihargai tanpa melihat kelemahannya, tetapi justru melihat kelebihannya. Orang Jawa bilang, "Mikul dhuwur, mendem jero." Artinya menyanjung, menghargai kelebihan, sikap, perbuatan yang telah dilakukan oleh ibu, tetapi melupakan segala kelemahan yang dilakukan oleh seorang ibu. Inilah ibumu. Perkataan Yesus merupakan pesan kepada para muridnya, supaya mereka menjadikan Maria sebagai ibu. Ia seolah menitipkan Maria kepada komunitas murid Yesus, supaya mereka ikut menjaga, merawat ibunya dengan penuh cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hati seorang ibu sekali lagi adalah hati yang penuh cinta kasih dan kelembutan. Bakti anak pada ibu sebagai wujud syukurnya kepada Allah Sang Bapa yang telah menghadirkan kehidupan melalui seorang ibu. Hati yang diberikan ibu kepada putra-putranya adalah cerminan dari cinta kasih Bapa yang penuh keibuan. Antara cinta dan bakti, keduanya menjadi satu agar kehidupan terwujud dalam ikatan cinta kasih yang tak lekang sepanjang zaman. Kiranya melalui firman Tuhan saat hari ini terus mendorong dan mengingatkan kepada kita untuk semakin menjalin relasi dengan ibu dengan
bentuk penghormatan, penghargaan yang setinggi-tingginya oleh karena pendampingan, cinta kasih dan kelembutan yang senantiasa dinyatakan oleh seorang ibu, dan kiranya melalui cinta kasih itu juga akan terbangun kehidupan keluarga yang penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh menyegarkan dan menyemangati kami semuanya. Seperti yang kami baca dan kami dengar tentang salah satu ucapan Tuhan Yesus di kayu salib yang menunjukkan rasa empati ibu kepada anak, demikian juga hormat anak dengan ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang mendidik, yang mendampingi. Dan kiranya cinta kasih ini juga tumbuh di antara kehidupan kami, keluarga kami satu persatu. Cinta kasih di tengah keluarga, relasi antara ibu dan anak, relasi antara ayah, ibu, dan anak semakin terbangun. Dengan demikian, damai sejahtera terus kami rasakan di tengah kehidupan kami. Mohon kekuatan Roh Kudus hadir di tengah keluarga kami masing-masing untuk senantiasa memberkati, untuk senantiasa mencukupi segala kebutuhan kami, termasuk di dalamnya menjagai kami satu persatu. Kekuatan kesehatan terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat gereja Kristen Jawa seklasis Kartasura, dimanapun mereka berada, apapun yang saat ini dilakukan, dikerjakan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menopang, mendampingi, dan memberkatinya. Terima kasih untuk persekutuan doa pada saat ini. Kiranya kami boleh dimampukan juga untuk mengikuti persekutuan doa di hari keempat yang akan datang. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada saat ini dengan bersama-sama menyanyikan Hitung Jemaat 34, bait yang pertama dan bait yang kedua. Disalib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji, dan seterusnya. Disalib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Ini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih, demikian persekutuan doa di hari yang ketiga
Sampai berjumpa di persekutuan doa hari yang keempat. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.